Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pagi hari ini di dalam GMJ kita pada pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita untuk mari setiap kita mendekatkan diri kepada kasih karunia Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin sedang berbeban berat, mungkin sibuk dengan pekerjaan, apapun itu, mari kita mau paksakan diri kita untuk datang dekat dengan kasih karunia Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak ada satupun yang mampu untuk bisa hidup jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita perlu dekat dengan Tuhan supaya kita tidak gampang terseret oleh arus dunia. Mari saat ini kita mau datang menyembah Dia. Menyembah Dia satu-satunya. Alasan kita hidup hanya Yesus. Kita mau buka GMJ kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, saat ini kami datang membuka hati kami ke hadapan-Mu. Sungguh kami merindukan Engkau. Sungguh kami haus akan Engkau. Satu-satunya alasan untuk kami hidup hanyalah Engkau, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Biarlah saat ini kami boleh tetap menyembah-Mu. Kami rindu hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku.
hidup kita sepenuhnya karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa jauh dari kasih-Nya. Mari sama-sama kembali kita mau katakan, Tuhan, hidupku hanya oleh anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkaulah alasan selama ku hidup. Engkaulah alasanku hidup. Hanya Engkau satu-satunya. Jangan kau tinggalkan Engkau Tuhan alasan aku di luar hidup. kasih-Mu, sebab hanya Engkau telah selamatkan aku. Bapa, pegang tangan kami. Hanya Engkau yang Berjalan mengubah bersama-Mu. hidupku. Engkau biarkan Semuanya kami karena berjalan. kasih-Mu. Kami kasih karunia-Mu. Semua karena cinta-Mu. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Ku bersyukur Kami bersyukur. buat kasih setia-Mu. Kasih-Mu Bapa, Engkau mau agar kami tidak binasa. Engkau mau agar kami selalu dekat dengan-Mu. Ku bersyukur. pimpin jalan kami. Kami sungguh tak dapat hidup jauh dari kasih-Mu. Oh, jangan tinggalkan kami. Benar Tuhan, jangan tinggalkan kami. Oh, Engkaulah pemilik hidup kami. Jangan lepaskan tangan kami. Pegang erat tangan kami, Tuhan. Berjalan bersama-Mu. Terima kasih Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, kami ini mengasihi Engkau. Kami mau hidup bagi-Mu. Tetapi hanya Engkau Tuhan yang mengenal pribadi kami masing-masing. Biarlah saat ini Tuhan, selidiki hati kami. Apakah kami ini sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami lihat setiap kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Selalu Engkau nyatakan buatku Tuhan. Berjuang sampai Kami mau tetap setia. Aku tetap setia. Telah kami lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mau Tuhan, Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Ku mau berjuang tetap setia. kami mau belajar setia, berjuang di dalam kasih-Mu. Ku mau hidup
ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Kau yang paling tahu, Kami mau, kami rindu Kau yang paling mengerti. mengasihi-Mu. Kau pandang kami, Namun seringkali kami lalai, seringkali kami menjauh dari-Mu. Oh, kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terus lidiki Tuhan. Yesus, kasih-Mu. Bangun rumah-Mu di hati kami, untuk Engkau selalu tinggal di dalam hati kami. Kami mau dekat padamu. Kami mau terus Tuhan berjuang untuk mengasihi-Mu, setia kepadamu seumur hidup kami. Amen. Seumur Oh, karena kami telah melihat setiap perbuatan dan kebaikan-Mu. Yes, Jesus, Kau Bapa. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saat ini dengarkan Tuhan berbicara kepada setiap kita. Aku Tuhan sungguh mengasihi-Mu. Ku selalu inginkan yang terbaik bagi-Mu. Namun seringkali Kau mengecewakanku, tak membuatku berubah, tetap mengasihi-Mu. Thank you, Jesus. Ku tahu Kau sering tak dengarkan suaraku. Kau lebih memilih ikut apa kata dunia. Namun aku tak pernah menyerah, selalu punya cara untuk bawa-Mu kembali. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap kami Tuhan yang sering mengecewakan-Mu Tuhan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tahta-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati.
tanamkan aku di hadirat-Mu, materaikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Oh, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku yang tak peduli semua kesombongan. Aku merasa aku bisa melakukan semuanya sendiri Tuhan. Semua kedagingan. Ampuni. Dan bawa aku mendekat kembali Tuhan di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan di hati-Mu, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku
dalam hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami pergi. Jangan biarkan aku pergi. Kami sadar Tuhan, Jangan biarkan bahwa kami ini yang justru aku kami sering menjauh daripadamu Tuhan. menjauh dari tahta Kami sering mengecewakan Engkau. kasih karunia yang Kau beri. Kami sering mengecewakan Engkau. Tanamlah aku Kami butuh Tuhan ditanam di dalam hadirat-Mu. Bahkan ketika kami mulai menjauh dari-Mu Tuhan, paksa kami untuk tarik kami untuk mendekat kepadamu Tuhan Yesus. Tarik kami Tuhan mendekat kepadamu. Sungguh kami tidak bisa hidup jauh dari-Mu Tuhan Yesus. Itulah hidupku. Kami butuh ada di dalam pelukan-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, Yes Tuhan. di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Oh, di hadapan-Mu, Di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, hanya di dalam pelukan-Mu di Tuhan. pelukan-Mu, Itulah tempat kami. itulah hidupku. Kami tidak mau jauh dari kasih-Mu Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau sering dekat dengan-Mu Tuhan. Untuk mengenal Engkau. Untuk lebih mendengar suara-Mu daripada suara dunia. Yesus, rindu selalu dekat tangan-Mu, menikmati indah kasih-Mu, suara-Mu teduhkan hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku mau diam dengarkan-Mu Yesus, nyatakanlah isi hati-Mu, kebenaran-Mu sanggup bebaskanku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagi-Mu. Betapa ku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku. Kerinduanku menyenangkan-Mu
isi hatimu, kebenaranmu sanggup bebaskanku. Yesus, kau segalanya bagiku. Betapa ku mengasihimu dengan segenap hatiku.
setiap kedagingan kami Tuhan, yang setiap kesombongan kami. sembah Ketika kami menyembah-Mu, lebih dari kuasamu bekerja. Oh, iya, kami mengasihi-Mu. oh Jesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Engkau lebih dari semuanya Yesus. Kami menyembah Yesus. Engkau lebih dari segalanya Yesus. Tuhan saat ini berkata, rendahkanlah dirimu. Rendahkanlah dirimu di hadapanku. Tanpa aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak mau jauh darimu Tuhan. Karena kalau kami jauh darimu, kami lepas dari kasih-Mu. Kami tidak mau itu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus saat ini benar-benar kami mau lepas setiap hak kami, setiap kedagingan kami. Biar kami boleh semakin kurang di hadapan-Mu dan Engkau boleh semakin tinggi Tuhan. Amin. Semakin besar. Benar Tuhan. Berkuasa atas kami, menuntun hidup kami. Amin. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Yesus. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin sekali lagi. Ku bawa hati kami, bawa hati kami. Inilah penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan
di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hanya anugerah-Mu yang mampu jadikan kami Tuhan, hamba yang berkenan selalu. Amin. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Renungan pagi ini berjudul Kembali Pulang. Diambil dari bacaan pertama gereja, Baruk bab 1 ayat 15 sampai dengan 22. Kitab Baruk ini ditulis di saat bangsa Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Mengapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena rupanya ketidaksetiaan kepada Allah membuat hukuman dijatuhkan buat mereka. Mereka diserang oleh bangsa Babel, ditaklukkan, bahkan raja, pemimpin, rakyatnya dibuang ke Babel sebagai tawanan dan budak. Babel atau pembuangan di Babel mungkin lambang bagi kita yang terpisah, terbuang, menjauh dari kasih Bapa, menjauh dari tanah terjanji itu. Dan di sana, di tempat pembuangan, kita menjadi budak dan tawanan tanpa kita sadari. Kitab Baruk 1 ini dibacakan oleh Baruk di hadapan para pemimpin dan bangsa Israel. Dan apa tanggapan bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan? Di dalam ayat 5, para pemimpin dan bangsa Israel mendengar kitab Nabi dibacakan. Di sana dikatakan, maka menangislah mereka semua, berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan. Dikumpulkannya uang sekedar kemampuan masing-masing, lalu dikirimnya ke Yerusalem kepada Imam Yoyakim, agar persembahan itu dibuat untuk membeli korban bakaran, korban penghapus dosa serta kemenyan. Dan hendaklah mereka menyediakan korban sajian dan menaruh di atas mezbah Tuhan Allah kita sebagai tanda bertobat dan mau dipulihkan. Tanggapan pertama bangsa Israel, mereka mengakui kesalahan yang mereka lakukan. Mengakui kesalahan adalah langkah awal pemulihan. Ayat 15 dikatakan, keadilan ada pada Tuhan, Allah kita, sedangkan malu muka pada kami. Menanggapi ayat ini, Paus Fransiskus di dalam misa Jumat di bulan Oktober 2017 di Vatikan, Paus Fransiskus mengatakan ayat ini, dia mengutip ayat ini. Rupanya bagi orang berdosa, rasa malu itu adalah rahmat yang Tuhan berikan kepadanya.
bangsa Israel malu atas dosa mereka. Dan mereka berkata Tuhan adalah Allah yang adil. Apa dosa bangsa Israel? Rupanya ada 3 kali Tuhan berkata, mereka tidak mendengarkan suara Tuhan. Di dalam ayat 17, dikatakan memang kami telah berdosa kepada Tuhan. Kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Untuk mengikuti segala ketetapan Tuhan yang telah ditaruhnya di hadapan kami. Yang pertama, di dalam ayat 18 dikatakan, kami tidak taat kepadanya dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami. Untuk mengikuti, ayat 19, di sana dikatakan, sebaliknya Tuhan telah kami alpakan karena tidak mendengarkan suaranya. Ayat 21 dikatakan, tetapi kami tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami sesuai dengan firman para nabi yang telah Tuhan utus kepada kami. Rupanya dosa bukan hanya soal jatuh. Tapi dosa itu justru adalah kadang kita mendengarkan suara Tuhan, sabdanya, tapi kita justru melakukan sebaliknya. Dosa juga bukan soal jatuh, tapi seringkali soal memilih untuk menjauh. Sehingga kita tidak mampu lagi mendengar suara Tuhan. Saya teringat akan 2 tokoh di Alkitab, yaitu Raja Saul dan Simson. Bagaimana mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka tinggal di dalam setiap kedagingan mereka. Sehingga tanpa mereka sadari, suatu saat roh Tuhan diambil daripadanya. Saul harus menjadi jatuh karena ketidaktaatannya, ketidaksabarannya. Tuhan mula-mula menjanjikan kepadanya tahta bangsa Israel selama-lamanya dan keturunannya. Namun karena ketidaksetiaan Saul, Tuhan mengambil rohnya daripadanya. Demikian juga Simson. Bagaimana dia yang lahir dari dalam kandungan sudah menjadi anak yang diurapi Tuhan. Namun sering berjalan waktu dia tanpa sadar tidak mendengar suara Tuhan. Dia berlaku menjauh dari Tuhan. Sehingga suatu saat tanpa dia sadari roh Tuhan diambil daripadanya. Apakah saat ini kita sedang menjauh dari Tuhan? Mulai tidak doa, mulai tidak punya haus dan lapar akan baca firman Tuhan, mulai hidup seenaknya sesuai kedagingan kita. Namun tanpa sadar kita melanggar terus perintah Tuhan, sehingga kita melupakan identitas kita sebagai anaknya. Seorang anak muda yang setelah ditangkap karena merampok, dia di dalam penjara, dia menyesali perbuatannya. Dia menulis sebuah surat kepada ibunya. Ibu, aku telah bersalah, sudah melukai hatimu. Apakah engkau masih mengasihi aku, ibu? Dan ibunya mengirim surat kembali kepada anaknya yang di dalam penjara. Anakku, memang engkau telah berbuat salah dengan merampok. Kau berbuat kejahatan. Tapi aku tetap mengasihimu. Dan engkau tetap anakku selamanya. Begitulah Tuhan memandang kita. Dosa tidak bisa menghapus kasih Tuhan dalam diri kita. Dosa tidak dapat menghilangkan identitas kita sebagai anak Allah saat kita datang kembali dan bertobat kepada Bapa. Berhentilah hidup seperti budak. Berhentilah hidup di dalam pembuangan. Mungkin saat ini kita tanpa sadar, hidup kita seperti di pembuangan.
hingga kita tidak bisa menikmati janji Tuhan. Hidup kita seperti budak. Kita nggak mampu punya kemerdekaan di dalam roh kita. Engkau bukan itu. Engkau adalah anak Allah. Saat engkau mau kembali, pagi ini juga Tuhan rindu akan memelukmu dan berkata, aku selalu menidurkanmu pulang kembali anakku. Bukankah engkau dulu begitu berapi-api datang kepadaku? Bukankah engkau begitu haus dan lapar akan aku? Kembalilah anakku. Yang kedua, sikap bangsa Israel. Mereka sadar bahwa Tuhan menghukum bukan karena benci, tapi Tuhan menghukum justru karena mengasihi kita. Kadang Tuhan memakai hal-hal yang gak enak dalam hidup kita untuk membawa kita kembali kepadanya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu rindu untuk mengasihi kita, bukan menghancurkan kita anaknya. Sering justru Tuhan menjadikan hal-hal yang gak enak dalam hidup kita untuk membuat kita pulang kembali kepadanya. Saya punya seorang teman sekitar 17 tahun yang lalu. Waktu diajak oleh teman-teman, ayo persekutuan doa. Dia bilang, saya gak ada waktu untuk hal rohani. Saya terlalu sibuk di dalam pekerjaan saya. Beberapa hari kemudian, waktu saya pelayanan ke Medaeng, rupanya saya bertemu dengan dia. Rupanya dia ditangkap polisi, dijebloskan dalam tahanan. Saya sungguh melihat kehancuran hatinya saat itu. Tuhan sedang berperkara dengan dia. Namun berapa lama kemudian saya waktu kembali ke Medaeng melayani, saya jumpai dia aktif melayani di PD Medaeng. Bukan hanya itu, dia menjadi salah satu pengurus dan menjadi ketua persekutuan doa Efesus di Medaeng. Tuhan justru kadang menjadikan hal yang tidak enak untuk membawa kita kembali kepadanya. Hari ini dia melayani Tuhan. Dia kembali menjadi anak Tuhan. Bangsa Israel sadar bahwa Tuhan itu setia, tapi kita yang tidak setia. Hari ini bukanlah waktunya kita untuk pembelaan atas apa yang kita perbuat. Hari ini waktunya kita mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena tanpa sadar kita menjauh darinya. Datanglah padanya dengan hatimu yang hancur. Tuhan rindu kita kembali kepadanya. Mungkin pagi hari ini Tuhan berbicara dan menyapa kita secara khusus. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami. Karena sering tanpa sadar kami berjalan menjauh dari Engkau. Tapi hari ini kami enggak mau lagi tinggal dalam pembuangan Tuhan. Kami enggak mau hidup lagi sebagai seorang budak, diperbudak oleh permasalahan kami. Kami tinggal diperbudak oleh kekhawatiran dan ketakutan kami akan masa depan. Kami enggak mau lagi diperbudak oleh pertengkaran keluarga terus-menerus. Kami enggak mau lagi diperbudak oleh segala hal-hal yang kami takutkan. Karena kami ini adalah anak-Mu. Identitas kami adalah anak Allah. Kami ini sudah dimerdekakan. Karena Tuhan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau pulang. Kami mau kembali padamu. Dipulihkan kembali dengan kasih dan urapan Roh Kudus. Kami mau menjadi orang yang merdeka, menjadi anak Allah yang tinggal sebagai anak Allah. Punya kuasa Tuhan, Roh Tuhan ada dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Katakan, ampuni aku Tuhan, yang sering gak peduli akan suara-Mu. Ampuni aku yang tak peduli akan kerinduan
Tuhan di hatimu. Tuhan, Tuhanku, bawa kami kembali Tuhan. bawaku kembali Kami mau lebih dekat lagi padamu Tuhan. dariku. Jangan biarkan kami pergi Tuhan menjauhi roh-Mu. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Keterikatan kami Tuhan. menjauh dari Ketakutan kami. tata Perbudakan yang terjadi dalam diri kami. kasih Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan. Amin Tuhan. Tanamkan kami di hadirat-Mu Tuhan. Yes Jesus. Materaikan kami di hati-Mu. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami, identitas kami adalah anak-anak Bapa. Menjadi orang merdeka Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memeluk kami pada pagi hari ini Tuhan. Pelukanmu itulah hidupku. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Yes Jesus. di hadapan-Mu, Di pelukan-Mu. itulah hidupku. Pada pagi hari ini Tuhan rindu memeluk kita semua. Tuhan rindu memeluk Anda yang saat ini mau rindu pulang kembali kepada Bapa. Kembali mendekati dalam hadirat-Nya. Kami nggak mau seperti Saul Tuhan. Kami nggak mau seperti Simpson Tuhan yang menjauh dari roh-Mu. Kami rindu kembali kepadamu seperti Daud yang bertobat, datang tersungkur di hadapan-Mu mengakui dosa-dosanya. Pada pagi hari ini kami mengakui dosa kami Tuhan. Kami mau dilepaskan dari semua dosa dan keterikatan kami. Kami mau dilepaskan dari semua ketakutan dan kekhawatiran kami. Kami adalah anak-Mu Tuhan. Kami mau pulang kembali padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa. Kami mau seperti bangsa Israel berdoa dan berpuasa untuk memulihkan kembali roh kami semakin dekat pada Bapa. Urapi kami sepanjang hari ini Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Bapa. Hari ini kami akan mulai dengan menyembah Tuhan. Hari ini akan kami mulai di hadapan Tuhan. Jadi biarlah hari ini kami menjadi anak-anak merdeka. Karena Tuhan berjalan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita semua boleh bersuka cita, kita boleh dipulihkan melalui praise and worship dan juga mendengarkan firman-Nya. Sekian GMJ pada hari ini, sampai jumpa dalam GMJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless you. Bye, God bless you.